Shalom, perkenalkan nama saya Rifanus Babiru dengan NIM 23320054 dari kelas B PJKR semester 5. Di sini saya akan merefleksikan perkuliahan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi yang ke A yaitu kendala dalam meningkatkan kompetensi. Jadi dalam bagian A dibagi menjadi 7. Yang pertama, yang ke-1 yaitu pemahaman awal terhadap konsep evaluasi pembelajaran masih kurang, khususnya perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di dalam pengukuran tersebut, seperti guru mengukur keterampilan, pengetahuan, dan karakter atau sikap siswa. Dalam penilaian juga guru membuat rubrik penilaian seperti nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Dan evaluasi sendiri yaitu guru mengulang kembali atau merefleksikan kembali materi apa yang belum diketahui oleh siswa dengan cara mengetes siswa tersebut dengan memberikan sebuah materi. Apakah siswa tersebut sudah bisa memahami materi tersebut atau belum? Yang kedua, kesulitan memahami istilah-istilah teknis dalam evaluasi pembelajaran seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Jadi kami mahasiswa juga belum memahami atau sulit memahami pada istilah-istilah teknis dalam evaluasi pembelajaran yang sudah saya tulis seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan. Yang ketiga, belum terbiasa menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi di sini kami juga kendala di bagian menyusun instrumen evaluasi. Seperti yang telah kami turun ke sekolah untuk mewawancarai guru olahraga, pada saat menyusun instrumen evaluasi secara terstruktur, di situ juga kami mendapatkan kendala. Yang keempat, kesulitan menentukan bentuk evaluasi yang tepat dalam kurung seperti tes tertulis, observasi, penguasaan, atau penilaian sikap. Jadi pada tes tertulis ini seperti guru mencari soal-soal dengan materi yang telah diberikan kepada siswa. Soal-soal tersebut harus sesuai dengan materi yang telah diberikan. Dan guru juga langsung memberikan rubrik penilaian kepada tes tertulis ini. Siswa menargetkan berapa persen dalam penilaian. Yang kedua yaitu observasi. Jadi sini observasi. Yang ketiga penguasaan atau penilaian sikap. Jadi sini siswa belum menguasai bagian penguasaan atau penilaian sikap. Jadi guru bisa menjelaskan lagi bagaimana itu atau rubrik penilaian tentang penilaian sikap dan penguasaan pada materi. Yang kelima, kurangnya pengalaman praktik dalam menyusun kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Kurangnya pengalaman praktik dalam menyusun kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Di sini siswa juga kurang karena belum mendapatkan pengalaman. Karena pada mata kuliah evaluasi ini guru hanya memberikan satu indikator untuk menyusun sebuah kisi-kisi soal dan rubrik penilaian. Yang keenam, manajemen waktu belajar yang berniat optimal karena tugas dari beberapa mata kuliah dikerjakan secara bersamaan. Jadi sini manajemen waktu belajar, kalau untuk mata kuliah evaluasi yang kami yaitu 3 SKS dengan 145 menit. Jadi situ guru pertama memberikan arahan seperti pembacaan doa pertama sebelum memulai pembelajaran. Jadi sini
Jadi untuk bagian keenam itu yang paling terpenting adalah manajemen waktu belajar. Jadi untuk guru juga harus mempersiapkan memang waktu untuk bagian pembuka berapa menit, intinya berapa menit, dan penutupnya berapa menit. Jadi yang ketujuh, rasa kurang percaya diri dalam menahan dan menjelaskan kembali materi evaluasi pembelajaran. Jadi yang di bagian ketujuh ini saya rasa banyak sekali mahasiswa yang kurang percaya diri atau memang tidak belajar dalam materi evaluasi pembelajaran yang telah mereka wawancarai di sekolah. Jadi pas Bapak dosen menyuruh untuk maju ke depan untuk menjelaskan kembali apa yang sudah didapatkan dan sudah diwawancarai di sekolah, tidak ada yang berani untuk maju. Mungkin karena kurangnya rasa percaya diri atau mungkin kurangnya public speaking untuk berbicara di depan umum. Jadi untuk bagian kendala dalam meningkatkan kompetensi sampai di sini. Yang ke B, kita lanjut di solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala. Jadi yang pertama, mengikuti perkuliahan dengan lebih fokus dan aktif serta mencari poin-poin penting dan dari penjelasan dosen. Jadi di sini ketika dosen menjelaskan, saya lihat banyak siswa yang di belakang tidak mau mendengarkan. Jadi pada saat dosen menyuruh untuk mengulangi kembali apa yang dibicarakan tadi, banyak siswa yang tidak memahami atau tidak bisa menjelaskan pernyataan tersebut. Yang kedua, mencari referensi tambahan seperti buku, modul, dan sumber belajar lain untuk memperdalam pemahaman materi. Kalau untuk mencari buku saya rasa tidak terlalu, karena sekarang zaman sudah modern. Jadi banyak mahasiswa mencari referensi itu banyak di bagian modul dan sumber belajar pada Google atau ChatGPT. Yang ketiga, bertanya langsung kepada dosen atau berdiskusi dengan teman sekelas ketika materi yang belum dipahami. Jadi di sini untuk siswa harus lebih dekat dengan dosen dan harus berani atau percaya diri. Dan siswa juga sebelum bertanya, siswa harus melatih dulu public speaking agar komunikasi dengan dosen atau dengan teman sesama dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, melatih diri secara bertahap dalam menyusun instrumen evaluasi, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran hingga membuat rubrik penilaian. Jadi di sini setelah yang kita dapatkan penjelasan dari dosen, setelah pulang dari situ kita harus mencari referensi dari Google ataupun ChatGPT bagaimana cara menyusun instrumen evaluasi, mulai dari strukturnya masing-masing, itu mulai dari menentukan tujuan pembelajaran hingga membuat rubrik penilaian. Jadi yang kelima itu melakukan diskusi kelompok untuk saling bertukar pemahaman dan contoh penerapan evaluasi pembelajaran. Jadi di sini semenjak kami les mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen juga memberikan hal tersebut agar kami membagikan kelompok, agar kami dapat berdiskusi dan bisa berdebat antara teman dengan satu teman yang lain dan satu teman dengan teman yang lain. Yang keenam, menyusun jadwal belajar agar waktu dapat dikelola dengan lebih baik dan tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi di sini setiap kali tugas yang diberikan oleh dosen, itu pasti dosen langsung menuliskan di bawah batas pengumpulannya kapan, dan kalau sudah lewat dari jam tersebut maka tidak bisa mengirim tugas tersebut. Dengan melakukan ini agar siswa juga belajar bagaimana siswa harus belajar untuk tepat waktu dan disiplin dalam waktu untuk belajar maupun dalam mengumpulkan tugas. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri dengan sering berlatih menjelaskan materi secara lisan maupun tertulis. Jadi di sini dosen memberikan dan membagikan kelompok kami, dan di setiap kelompok tuh satu orang yang jaga di tempat kelompok dan yang lainnya keliling mencari jawaban
atau menanyakan kepada teman kelompok yang lain. Jadi di situ rasa percaya diri seorang siswa mereka lebih percaya diri karena ketemu dengan teman sesama yang di lingkungan perkuliahan pas di kelas. Jadi dosen memberikan metode mengajar agar siswa juga bisa latih percaya diri untuk tampil di depan umum atau untuk menjelaskan kembali materi evaluasi. Jadi baik yang bagian solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala sudah selesai. Sini kita masuk di C, dampak dan peningkatan kompetensi yang dirasakan. Yang pertama, mampu membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara jelas. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep dasar, evaluasi, pembelajaran menjadi lebih baik dan terarah. Yang ketiga, mulai mampu menyusun instrumen evaluasi sederhana sesuai tujuan pembelajaran. Yang keempat, lebih memahami pentingnya evaluasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, memiliki kesiapan untuk menjelaskan materi evaluasi pembelajaran dalam presentasi ataupun video pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di ruangan kelas. Jadi sebagai penutupnya, refleksi ini menunjukkan bahwa melalui proses belajar yang berkelanjutan dan penerapan solusi yang tepat, kompetensi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dapat meningkat dan materi yang diperoleh menjadi bekal penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan maupun praktik profesional di masa mendatang. Jadi baik, sekian penjelasan refleksi perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran saya. Terima kasih banyak.